Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar dari kode PHP. Jadi, pertama, berbeda dengan HTML, PHP kan membutuhkan server lokal. Nah, di sini kita sudah instalasi SAM dan text editor pada video sebelumnya. Kali ini kita tinggal menghidupkan saja SAM-nya. Caranya kita tinggal buka folder drive tempat kita menginstal SAM-nya, kemudian kita buka folder SAM, lalu kita buka SAM control yang sudah kita install. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengaktifkan SAM-nya, jadi kalau sudah aktif berwarna hijau seperti ini. Kalau misalnya belum, kalian tinggal klik saja Start, otomatis dia akan menjadi warna hijau. Di sini kita hanya membutuhkan Apache pada kesempatan kali ini, jadi kita hidupkan Apache-nya saja. Lalu, untuk mengetes server kita apakah sudah berjalan, tinggal menuliskan localhost saja. Nah, di sini berarti server kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya, berbeda dengan HTML yang kita tinggal klik 2 kali file HTML-nya untuk melihat hasil. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan server lokal, untuk menggunakan kode PHP atau mengeksekusi kode PHP, kita harus mengakses alamat localhost, kemudian / nama folder yang sudah kita buat. Nah, itu folder yang kita buat ini folder yang berada di mana? Itu folder yang berada di htdocs. Nah, di sini. Jadi, lokasinya ada di drive kalian, kemudian SAM pilih htdocs. Nah, di sini sudah ada beberapa folder bawaan. Kalian tinggal membuat folder baru saja di sini. Klik kanan, new, kemudian pilih folder baru. Kita buat folder baru, misalnya belajar PHP 1. Oke, misalnya ini belajar PHP 1 atau belajar PHP pertama. Jadi untuk mengakses alamat yang sudah kita buat ini, kita tinggal menuliskan localhost / belajar _ PHP 1. Nah, otomatis akan tampil halaman web yang sudah kita buat. Karena kita belum membuat apapun, jadi di sini kita harus buat dulu file PHP-nya. Selanjutnya, kita buka aplikasi kita, Sublime, yang sudah kita install pada video sebelumnya. Kemudian di sini saya ingin membuka folder yang sudah kita buat tadi. Caranya menggunakan file open folder. Lalu kita pilih foldernya. Kan tadi ada di C, di SAM, kemudian di htdoc, lalu kita pilih belajar PHP 1. Kita select folder. Nah, otomatis nanti folder kalian akan ada di sebelah kiri. Jika misalnya belum tampil, kalian bisa tampil dengan view, kemudian pilih sidebar. Nah, nanti di sini pilih sidebar. Kira-kira seperti itu. Lalu, kita buat file baru. Klik kanan di folder ini, new file. Kita simpan dengan nama, misalnya, belajar1.php. Jangan lupa titiknya PHP, bukan HTML lagi. Oke, setelah titik belajar1.php, otomatis di sini akan ada file baru namanya belajar1.php. Kalau kita buka di browser, refresh saja, otomatis akan ada file baru dengan nama belajar1.php. Kita klik saja, otomatis akan muncul halaman kosong karena kita belum buat apapun. Sekarang kita coba coding sesuatu di PHP ini. Contoh, di sini saya akan membuat kode PHP. Caranya dengan menuliskan tanda tanya PHP dengan tutup lebih besar. Nah, ini adalah kode untuk membuat PHP atau membuka PHP kita. Kita buat echo atau echo di sini untuk menampilkan teks yang akan kita tampilkan. Contoh di sini, selamat datang. Oke, kita simpan hasil kita. Ini echo selamat datang. Lalu kita refresh. Nah, di sini akan muncul teks selamat datang yang sudah kita buat. Terus kalau kode PHP, apakah kita bisa menuliskan HTML? Tentu bisa. Kita tinggal tuliskan saja kode HTML di sini. Misalnya kita buat H1 di dalam petik. Di sini juga H1. Jangan lupa, apabila kalian ingin menampilkan atau menulis sesuatu dengan string, kita bisa menggunakan petik 1 atau petik 2. Jadi kita harus petik dahulu teksnya, kemudian kita berikan titik koma di belakang. Jadi titik koma ini untuk menutup setiap coding yang sudah kita buat dalam setiap baris. Jadi apabila kita simpan hasil dari H1 ini, kita refresh, outputnya adalah H1 selamat datang. Kalau kita Ctrl U untuk melihat coding HTML yang otomatis, di sini akan muncul HTML-nya saja. Tidak ada kode PHP di sini. Jadi karena PHP coding ini berdasarkan server side, untuk front end-nya atau client side-nya akan tampil HTML. Tidak akan ada kode PHP sama sekali. Selanjutnya, apabila kita lupa menuliskan titik koma.
Ini kita simpan ya, kemudian kita refresh. Kalau hanya satu baris kode, tidak masalah. Tapi kalau kita menuliskan lagi, contoh di sini saya mau echo lagi. Misalnya, saya belajar PHP. Oke, kemudian kita refresh. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena dia kurang titik koma. Jadi, perhatikan apabila kita menuliskan PHP, jangan lupa titik koma. Don't forget for semicolon. Oke, selanjutnya coba kita simpan dan kita refresh. Nah, kode ini akan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Jadi, begini. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar sintaks-sintaks dasar yang ada di PHP. Jadi, untuk menampilkan string, kita bisa memetik 1 maupun petik 2, sama saja. Yang penting ketika bukanya petik 1, tutupnya petik 1. Kalau bukanya petik 2, tutupnya juga petik 2. Outputnya akan aman. Kalau misalnya kalian opennya petik 2, tutupnya petik 1, otomatis dia akan error. Kenapa? Ya karena dia membuka petik tapi tidak ditutup petiknya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel. Jadi, variabel itu kita menggunakan dolar. Kemudian namanya, variabelnya. Jadi, nama variabel ini kita bisa tuliskan dengan huruf, bisa huruf besar maupun huruf kecil. Tapi jangan langsung angka, kita masukkan huruf dulu, atau karakter juga bisa. Jadi, di sini misalnya kita buat variabelnya namanya nama. Terus kita beri sama dengan isinya apa? Di sini misalnya kita akan berikan namanya David. Oke. Nah, kemudian ketika kita echo atau tampilkan dolar nama, otomatis outputnya adalah ya David. Seperti yang kalian lihat di sini. Oke ya. Oh ya, ini untuk kode HTML-nya lupa. Kita kurang slash. Nah, ini. Oke ya. Nah, di sini apabila kita menuliskan coding dan takut lupa untuk kode yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan komentar. Caranya menuliskan slash 2 kali, ini komentar. Jadi tulisan ini tidak akan dijalankan, ini hanya untuk komentar saja di coding. Atau kita bisa komentar dengan menggunakan pagar, ini juga komentar. Nah, apabila kalian ingin komentar lebih dari satu baris, kalian bisa menggunakan slash bintang, dan tutupnya bintang slash. Ini juga contoh komentar lebih dari satu baris. Nah, jadi kalau dengan komentar ini kita bisa mudah untuk mengidentifikasi coding kita itu fungsi untuk apa. Jadi kalau misalnya kita buka lagi, kita tidak akan lupa. Jadi, di sini contohnya, saya akan membuat komentar di sini untuk belajar menggunakan variabel dan tipe data. Nah, di sini kita coba buat variabel namanya misalnya kelas. Nah, kita isi data kelasnya. Kelasnya misalnya kelas teknik informatika. Oh, ini jurusan ya, bukan kelas ya, nggak apa-apa deh. Kita rubah aja, misalnya jurusan. Jurusannya teknik informatika. Lalu di sini kita buat angka. Nah, jadi satu paket dengan variabel. Ketika kita membuat variabel, kita harus menentukan tipe datanya apa. Jadi tipe data di sini ada banyak. Yang pertama ada string, ya ini seperti ini teks biasa. Kita bisa masukkan huruf dan angka. Masukinnya hanya dengan menggunakan petik, kemudian apa yang akan kita tulis. Kedua ada jenis namanya integer. Integer itu adalah angka. Jadi kita bisa masukkan angka dari 1 sampai 9 atau 0 sampai 9, semua karakter kita bisa masukkan. Jadi hanya menuliskan angkanya saja langsung. Contoh di sini angka sama dengan 40. Jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah tipe data untuk integer atau angka. Oke, kita note saja supaya lebih mudah. Tipe data string atau huruf dan angka, kemudian tipe datanya angka atau integer. Terus yang ketiga, kita ada tipe namanya boolean atau cek. Kita coba cek ya, variabel namanya cek. Nah, boolean ini tipe datanya hanya true dan false. True atau false. Boolean or false. Nah, kemudian ada tipe data lagi namanya
tipe data array. Atau contoh misalnya kelas. Nah, di sini tipe data kelas cara menggunakan dengan cara array, kemudian tipe datanya kita masukkan, misalnya kelas 1, terus kelas 2, lalu kelas 3, oke. Nah, jadi tipe data array ini adalah tipe data yang di dalamnya data lagi. Jadi cara memanggilnya nanti dengan menggunakan indeks. Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti kita bahas satu persatu supaya lebih gampang. Oke, jadi ini tipe data yang sering digunakan. Untuk selanjutnya kita akan coba satu persatu. Yang pertama untuk tipe data string. Kalau misalnya kita mau tampilkan tinggal echo saja. Nah, di sini kita akan tampilkan $jurusan. Karena kita ada variabel nama di atas, misalnya kita panggil nama variabelnya, nama. Nah, untuk menggabungkan kita tinggal menggunakan titik. Nah, di sini kita akan memasukkan spasi dan ada kata-kata di sini. Nama memiliki jurusan. Nah, di sini akan tampilkan jurusan. Lalu di sini saya akan tambah kode BR. Oke, kita simpan. Dan sebelum itu, kalau kita buka di sini, otomatis kan satu baris nih, kita kasih BR juga deh di atasnya, supaya dia ke bawah. BR. Oke, kita refresh. Nah nih, David memiliki jurusan Teknik Informatika. Nah, David adalah variabel nama, Teknik Informatika adalah jurusan. Di mana keunggulan kita menggunakan variabel ini, kalau kita mengubah isi dari variabel, otomatis variabel itu akan menunjukkan isinya. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi kode yang di bawah. Contoh, teknik informatika saya ganti teknik mesin. Ketika saya refresh, otomatis di sini akan berubah. David memiliki jurusan teknik mesin. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menampilkan angka? Kita tinggal echo $angka. Nah, kita refresh. Nah, di sini otomatis akan muncul angkanya. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara tipe integer dan tipe string, integer itu kita bisa jumlahkan atau totalkan, sedangkan string tidak bisa. Contoh, di sini kita buat angka 2. Misalnya 33. Kita bisa jumlahkan angka plus $angka 2. Kita refresh, jadi outputnya bukan 4033, tapi total dari 40 dan 33. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan bagaimana cara menggabungkan antara string dengan integer. Caranya adalah dengan gampang sekali. Contoh, di sini saya sudah menggabungkan string di sini dengan BR, kemudian saya mau spasi, kemudian saya masukkan nilainya sama dengan kalau kita langsung memasukkan angka di sini, kita kasih titik. Jadi angka 1 dan angka 2. Terus kemudian kita refresh. Nah, dia akan menggabungkan nih. Dapat menunjukkan teknik mesin dengan nilainya 73. Nah, terus di sini kita akan tambahkan lagi BR. Nah, itu otomatis bisa. Jadi kita tinggal memasukkan string kalau misalnya mau digabungkan dengan titik. Kemudian kalau misalnya ingin menjumlahkan integer, kita bisa menggunakan operator tambah kurang kali bagi. Nah, terus bagaimana cara untuk mengakses kelas ini? Kelas ini kan tipe datanya array. Nah, cara mengaksesnya tinggal kita tampilkan echo kelas, kemudian kurung siku. Untuk jenisnya, kita mau ambil indeks keberapa? Ini indeks dimulai dari 0. Jadi, kelas 1 itu 0, kelas 2 itu 1, kelas 3 itu 2. Jadi, mulainya dari 0, bukan dari 1. Contoh, kita ingin ambil kelas 1, berarti indeks ke 0 ya. Kita simpan, otomatis muncul kelas 1. Lalu untuk indeks kedua, kita refresh. Nah, dia akan muncul kelas 3. Karena kita mulai dari 0, 1, 2. Terus kalau misal lebih, gimana? Misalnya indeks ketiga kan kosong, kita refresh. Akan error, karena array ketiga itu kosong, tidak ada isinya. Jadi, untuk mengakses array, pastikan kalian mengetahui total array-nya berapa dan tampilkan indeks yang ada. Jika tidak, otomatis akan error. Nah, kira-kira seperti itu untuk tipe data.